Sidang kasus pembunuhan Brigadir Joshua hingga kini terus berlanjut, meski sudah berganti tahun. Sejumlah saksi pun dihadirkan saat persidangan, mulai dari saksi fakta, saksi mahkota, hingga ahli meringankan. Bahkan pada persidangan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati Senin lalu, majelis hakim memutuskan untuk mengunjungi tempat kejadian perkara, yakni rumah pribadi Sambo di Saguling, serta rumah dinas di Komplek Polri Duren 3, tempat Joshua dieksekusi. Kunjungan hakim ke TKP ini atas permintaan tim kuasa hukum Sambo dan Putri. Kami bertanya kepada penasihat hukum. Di persidangan yang lalu, penasihat hukum sempat meminta adanya pemeriksaan lokasi, begitu ya? Iya, untuk di TKP ya, Mulia. Untuk di TKP. Tiga. Bagaimana kalau kita jadwalkan besok siang setelah sidangnya Ricky, cuman yang hadir adalah para penasihat hukum dan jaksa penuntut umum, terdakwa tidak usah hadir. Baik, khusus di Duren 3 ya, Mulia. Duren 3 dan Saguling kita melihat. Baik. Jadi hanya para penasihat hukum dan jaksa penuntut umum. Mohon nanti dihubungin setelah sidangnya Ricky, setelah mungkin sekitar jam 2. Kita hanya mau melihat lokasi sebagaimana disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Baik. Untuk melihat lokasi dan yang pertama kita ke Saguling, kita hanya melihat karena jaksa penuntut umum kan sudah melihat pada rekonstruksi. Jadi kita melihat ke sana tanpa hadirnya para terdakwa dan kemudian ke Duren 3. Menanggapi hal ini, jaksa penuntut umum pun meminta agar saksi-saksi penting yang pernah dihadirkan turut ikut dalam peninjauan ke TKP. Namun permintaan ini ditolak oleh Ketua Majelis Hakim. Alasannya, Majelis Hakim hanya ingin melihat gambaran situasi lokasi. Majelis Hakim pun memutuskan baik terdakwa maupun saksi tidak ikut hadir dalam peninjauan ini. Selain itu, tidak akan ada pembuktian yang dilakukan di TKP. Tim Liputan, Jakarta. Ya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini tadi begitu ya mendatangi tempat kejadian perkara pembunuhan Brigadir Joshua di kawasan Duren 3 Jakarta. Tetapi apa sebetulnya kemudian signifikansi dari pemeriksaan setempat atau PS ini? Sebagaimana diajukan oleh kuasa hukum dari Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Untuk membahasnya, pemirsa telah hadir di studio BTV Semanggi mantan Hakim Agung Pak Gayus Lumbun. Selamat sore Pak Gayus. Selamat sore Mas Agung. Kami ingin ini menjadi komprehensif. Kami coba mengundang juga pengacara atau tim kuasa hukum dari Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, tetapi tampaknya belum ada yang bersedia bergabung. Dan kami juga pemirsa coba terhubung dengan kuasa hukum dari Brigadir Joshua, Pak Kamarudin Simanjuntak. Kita sambil coba hubungi. Selamat sore Pak Kamarudin. Selamat sore juga Pak, selamat sore pemirsa Berita Satu dimanapun mereka berada. Baik, terima kasih Pak Komarudin atas kesediaan Anda bergabung bersama kami. Kami dengar Pak Komarudin sedang di bandara ya, baru saja mengantarkan keluarga Brigadir Joshua untuk kembali. Betul, saya baru saja memulangkan mereka ke Jambi, kemarin dari Jakarta. Ada konsultasi, kemudian kita ajak makan malam dan saya inapkan di Swissbell. Sore ini baik. Pulang ke bagaimana Jambi. Kondisi keluarga terakhir? Kondisi keluarga sudah semakin bagus karena kemarin itu saya damaikan atau saya pertemukan dengan keluarga Baradae dan saya minta supaya Baradae dan keluarganya dimaafkan atau diampuni sebagaimana amanat daripada Elohim bahwa kita harus mengampuni sesama kita karena Elohim sudah lebih dulu mengampuni kita. Jadi kita sebagai anak-anak Elohim harus mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan itu terwujud kemarin pas di hari Natal, sekira tanggal 26, saya datang dari Semarang untuk mendamaikan mereka. Kemudian keluarga Baradae juga datang dari Manado, Mapanget. Kemudian orang tua almarhum juga datang dari Jambi. Jadi saya pertemukan mereka di restoran Baku Sayang, itu khas Manado, supaya mereka itu bisa baku sayang sampai tua. Itu profesor ini pasti paham itu artinya baku sayang. Nanti tanya sama beliau aja.
Baik, sudah ada pertemuan ternyata antara keluarga Eliezer dan juga keluarga Brigadir Joshua. Saya mau langsung kepada pokok bahasan. Di sini ada Pak Gayus Lumun juga Pak Komarudin ya. Pak Gayus, kalau kita melihat tadi ada agenda yang cukup berbeda begitu dari persidangan biasanya, termasuk juga dari kacamata kami. Saya khususnya sebagai wartawan, mohon dikoreksi jika ini keliru. Sepanjang saya menjadi wartawan baru kali ini saya melihat bahwa ada persidangan di mana hakim turun ke lapangan meninjau langsung ke lokasi yang ini disebut sebagai pemeriksaan PS begitu ya, pemeriksaan setempat. Apakah ini kemudian lazim? Karena sebelum-sebelumnya yang kerap kali kami lihat hakim untuk melakukan pemeriksaan setempat ini untuk kasus perdata, tapi ini kan pidana. Betul sekali. Tetapi memang undang-undang tidak membatasi pidana atau perdata. Bahkan di KUHP di pasal 84 ayat 1 itu menyebutkan pengadilan negeri mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara di wilayah kerjanya. Artinya di tempus, di lokus delikti dari perkara yang terjadi itu masuk wilayah kerja dari pengadilan negeri. Jadi sangat dimungkinkan untuk pidana, walaupun memang betul agak jarang. Itu jarang sekali. Sepanjang Anda menjadi hakim, ada berapa? Ada beberapa kali ya. Itu hal yang biasa untuk memastikan bahwa apa yang terjadi ketika itu jarak orang dan orang lainnya, kedengaran suara dan sebagainya itu bisa diperkirakan kalau kita mendatangi TKP. TKP itu mempunyai peran yang penting untuk mengukur kebenaran yang material. Khusus untuk kasus ini, Pak Gayus, poin-poin apa kira-kira yang ingin coba digali oleh hakim yang sedang bertugas ketika datang ke langsung ke TKP? Secara teknis itu mungkin paling tidak suara tembakan, suara orang berbicara, suara orang mendengarkan apa percakapan orang lain, itu yang utama. Sehingga apa yang disampaikan oleh para saksi ini diyakini oleh hakim. Ini penting memang. Jadi bagi saya lokus delikti bagi pembuktian secara material akan bermanfaat membangun keyakinan hakim. Oke, saya ke Pak Komarudin. Pak Komarudin, permintaan untuk pemeriksaan setempat ini kan disampaikan oleh kuasa hukum Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati ya Pak ya. Dari kacamata Anda bagaimana melihat kunjungan dari hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini? Selama saya jadi advokat, baru kali ini ada pemeriksaan setempat dalam perkara pidana. Lazimnya itu pemeriksaan setempat itu adalah dalam perkara perdata untuk sengketa kepemilikan tanah biasanya ya. Kalau itu sering kami melakukan pemeriksaan setempat gitu. Nah, misalnya tahun lalu saya ada 7 kali saya gugat, itu 7 kali kami pemeriksaan setempat. Demikian juga ada di Manado, ada juga di Sumatera Utara, di Kalimantan dan sebagainya. Kami selalu melakukan pemeriksaan setempat, tapi itu perkara perdata. Tetapi ini untuk perkara pidana ada permintaan daripada terdakwa dan atau penasihat hukumnya untuk melakukan pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat itu ada positifnya juga untuk menambah keyakinan hakim tentang keadaan tempat kejadian perkara. Nah, hanya saja tidak lazim kan begitu. Tujuan pemeriksaan setempat ini adalah untuk hakim bisa melihat atau seperti apa gambaran atau kondisi daripada tempat kejadian perkara. Misalnya kalau hakimnya datang ke rumah saguling, di rumah saguling misalnya dijelaskan di sinilah mereka rapat untuk melaksanakan perencanaan untuk melakukan pembunuhan, lalu dari rumah saguling misalnya bergerak menuju rumah Duren 3 atau rumah dinas 46, maka di situ akan tergambar bahwa betul-betul 340 terjadi atau perencanaan pembunuhan itu benar-benar matang dirancang di rumah saguling dan dieksekusi di rumah 46 atau di rumah dinas Duren 3 gitu loh kira-kira. Itu untuk meyakinkan hakim. Jadi artinya salah satu poin yang ingin coba dibuktikan oleh gitu kuasa hukum dari Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati adalah bahwa PC tidak mendengar suara tembakan karena lokasinya yang berbeda begitu. Bagaimana Anda melihat ini, Pak Kamarudin? Kalau lokasi tembakan tidak didengar oleh Putri itu bohong karena kalau terjadi penembakan jangankan di rumah, keluar rumah pun itu pasti terdengar. Nah, Pak Kamarudin? Oke, kami tidak menangkap suara Anda, Pak Komarudin. Mungkin bisa dicoba di-unmute.
Pak Komarudin, tampaknya tombol mute-nya kepencet ini Pak Komarudin. Kami belum bisa menangkap audio Anda. Pak Komarudin. Oke, saya ke Pak Gayus terlebih dulu sambil menunggu Pak Komarudin. Tampaknya audionya terganggu, ada ke-mute barusan. Kalau tadi Anda sempat menyebutkan bahwa ada banyak hal yang bisa digali di lokasi, di TKP begitu. Sampai-sampai kemudian hakim sebegitu pentingnya untuk datang ke lokasi. Kira-kira temuan-temuan tersebut juga kemudian akan bisakah mempengaruhi putusan hakim? Iya, diantaranya kan ini akan menyamakan ya, melakukan persesuaian antara rekonstruksi yang pernah dia lakukan juga di situ. Jadi kan ada rekonstruksi ketika itu. Nah ini saatnya hakim akan melihat sendiri, tidak melalui dakwaan yang dilengkapi dengan rekonstruksi, tapi juga menyaksikan sendiri apa yang diteriakkan dari sebelah sana ke sebelah lainnya, ruangan-ruangan, jarak. Itu tadi pernah saya singgung ya, mungkin tembakan, suara tembakan itu kira-kira hakim akan membayangkan terdengar apa tidak, atau seperti apa keadaan lainnya, pembahasan apa, dan masing-masing bisa mendengarkan kalau tempat itu memang cukup tidak luas atau sangat luas. Nah ini tentu hal-hal menyangkut, termasuk saksi yang semestinya dihadiri RT yang kebetulan anggota Polri. Betul. Di perumahan Polri Duren 3. Itu Apakah kan mendengar atau apakah tidak mendengar begitu apa dari luar, tidak? gitu Ya, kan di luar. Kemudian ukuran-ukuran itulah mungkin akan bermanfaat sehingga hakim itu bisa lebih yakin. Oke, saya kembali ke Pak Komarudin. Pak Komarudin, tadi audio sempat terganggu tampaknya. Tetapi Anda termasuk yang percaya bahwa itu pasti akan terdengar begitu suara tembakannya? Pasti. Jadi kalau misalnya hakim melakukan pemeriksaan setempat, harusnya disertai dengan uji balistik misalnya. Putri ditaruh di lantai kamar misalnya ya, atau di lantai 2, entah dimanapun dia berada, lalu diletuskan senjata sebanyak misalnya 7 tembakan. Apakah betul di ruang Putri berada itu tidak terdengar suara tembakan? Nah, itu baru benar namanya uji material kan begitu. Kemudian ada juga misalnya diuji ketika ditembak di dalam, apakah di luar rumah itu tidak terdengar apa tidak? Itu baru namanya pemeriksaan. Jadi bukan cuma melihat tempatnya, tetapi diuji juga. Sebenarnya tidak perlu juga melakukan pemeriksaan tempat oleh hakim dalam perkara pidana, karena beban pembuktian itu kan ada pada jaksa. Jadi jaksa penuntut umum lah atas nama negara sebagai penerima estafet daripada penyidik untuk membuktikan di depan hakim apakah telah terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh 340 junto 338 junto 56 KUH pidana. Tetapi ini terkesan hakim ini melayani apapun permintaan daripada terdakwa dan atau penasihat hukumnya. Sebagai contoh, sudah ada keberatan pada saat eksepsi, tetapi ada lagi keberatan pada saat pemeriksaan saksi, dan itu pun diadopsi atau diterima oleh hakim. Sekarang ada lagi pemeriksaan setempat, padahal penyidik dan jaksa penuntut umum sudah melakukan rekonstruksi atau pemeriksaan setempat, di mana waktu itu saya masih ingat saya diusir oleh Dirtipidum Polri sebagai kuasa daripada korban, dalam hal ini orang tua almarhum Brigadir J, tetapi yang dibolehkan hanya penyidik, jaksa penuntut umum, dan terdakwa dan penasihat hukumnya. Nah, jadi sekarang ada lagi permintaan pemeriksaan setempat. Nah, untuk hakim. Nah, kalaupun itu misalnya hakim melakukan terobosan hukum dalam hal ini, dalam perkara pidana ini, boleh-boleh saja misalnya, karena tidak ada larangan. Asas hukum itu kan sepanjang tidak dilarang berarti ada kebolehan. Jadi dengan menggunakan asas sepanjang tidak dilarang, boleh-boleh saja. Tetapi hemat saya, pada saat olah TKP oleh hakim ini, baiknya diletuskan juga senjata sebanyak 7 kali. Apakah betul tidak terdengar oleh Putri atau tidak terdengar di ruang Putri? Kemudian apakah tidak terdengar oleh tetangga dan sebagainya? Itu untuk menambah keyakinan hakim, karena terbukti tidaknya itu sangkaan atau dakwaan daripada jaksa itu adalah tergantung daripada alat bukti yang disodorkan, minimal 2 alat bukti, kemudian ditambah keyakinan hakim. Nah, jadi bagus juga hakim turun ke sana, tapi harus ada uji kan gitu. Oke, Pak Kamarudin, kalau Anda tadi sempat menyinggung masalah hakim seolah-olah mengiyakan permintaan-permintaan yang disampaikan oleh pihak Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati begitu. Apakah ini juga kemudian membuat Anda khawatir
kunjungan hakim ke TKP kemudian akan merubah putusan hakim ke depannya yang kemudian merugikan pihak Brigadir Joshua? Ditahan dulu jawabannya Pak Komarudin. Kita akan kembali usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di Berita Satu Sore.